Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ini sebenarnya tugas Pak Ketum, tapi nggak tahu tiba-tiba dilempar ke saya. Saya punya saran ke Pak Tantowi, jangan pulang sesegera mungkin karena situasi masih nggak jelas di sini. Eh, Sangat menarik ya kita mendapatkan informasi yang lebih langsung tentang bagaimana empat negara ini mengelola situasi pandemi sehingga kemudian ada progres yang sangat signifikan seperti New Zealand sekarang sudah mulai normal walaupun protokol kesehatan masih tetap dilaksanakan di apa namanya di tempat-tempat dan di situasi tertentu. Memang akan ada perbedaan-perbedaan mendasar empat negara ini jika kita compare dengan Indonesia. Tapi kalau saya boleh kasih judul cerita di Indonesia ini, ya, pandemi COVID, judulnya adalah Berjuang Melawan Pandemi COVID di Tengah Pilpres yang Tak Kunjung Usai. Itu judul kita di Indonesia begitu, Pak Dubes Tantowi, Pak apa namanya, Pak Aziz, Pak Ari. Karena memang seperti yang tadi Pak Ari gambarkan di Amerika kan di awal-awal juga sempat ada situasi pro kontra akibat pembelahan politik dalam situasi pilpres ya. Dan kalau kita lihat statistik misalnya ketika Joe Biden dilantik pada 20 apa namanya Januari 2021 jumlah warga Amerika yang sudah divaksin itu relatif masih sedikit, cuma 4,3% yang sudah vaksin pertama, sekitar 14 jutaan, lalu kurang dari 1% warga Amerika yang sudah vaksin kedua, ya, yaitu sekitar 3 juta. Tapi dalam 6 bulan pemerintahan Joe Biden ini ada percepatan jumlah warga yang divaksinasi sampai sekarang ini sudah total 343 juta, ya. Jadi yang sudah vaksin kedua itu 159,2 juta, 48%, 48,5%. Lalu yang sudah vaksin pertama ini 184,1 juta, jadi 56%. Artinya berakhirnya pilpres, selesai juga pembelahan, lalu kemudian kebijakan dan decisive action itu terjadi untuk menanggulangi apa namanya pandemi di Amerika. Nah, di Indonesia nampaknya berbeda. Jadi Pilpres ini nggak pernah selesai sejak 2019 dan bahkan suasana Pilpres 2024 ini sudah mulai ada asapnya begitu. Jadi saya memang cukup khawatir bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya ingin sedikit menggambarkan ini satu survei yang baru saja dilakukan oleh lembaga survei Median dan memang kami ikut apa namanya mendorong survei ini. Jadi Bapak-Bapak Dubes bahwa ternyata di Indonesia ini eh, hanya 51,1% masyarakat yang percaya dengan vaksin. Jadi ada 48,9% ini yang nggak percaya vaksin, ya. Dan bahkan kalau kita tarik lebih ke depan lagi, yang aware dengan COVID dan bahayanya itu hanya 51,8%. Jadi ada 48,2% masyarakat Indonesia ini yang belum aware tentang COVID dengan segala bahayanya, dengan segala resikonya, begitu. Jadi ini memang situasi yang rumit dan saya kira ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Ya, hoax tentang COVID ini seringkali bercampur baur dengan berita-berita hoax tentang polarisasi politik. Ya, jadi ketika misalnya PPKM ini sampai 20 Juli dan itu bertepatan dengan Idul Adha, ya itu sebagian persepsi publik adalah ini cara pemerintah untuk menghalangi orang berkurban dan sholat Idul Adha misalnya. Ya, jadi persepsi semacam ini masih muncul di tengah masyarakat kita dan itu nggak bisa dengan serta merta kita selesaikan. Nah, oleh karena itu memang seperti yang saya katakan bahwa
kita ini berjuang melawan pandemi di Indonesia, tapi dalam suasana pilpres yang nggak kunjung selesai. Jadi disinformasinya terus berlanjut, pembelahan politiknya terus berlanjut, bahkan sikap terhadap vaksinnya juga terus berlanjut. Saya ingin menyampaikan ada satu data survei yang ini sangat menarik dan ingin mengkonfirmasi pandangan ini, bahwa ternyata kalau kita tracing berdasarkan basis pilihan politik misalnya, ternyata yang pro Jokowi di Pilpres 2019 itu lebih banyak yang percaya dengan vaksin, yaitu 62,2%, Pak Tantowi. Ya. Nah, sementara yang pendukung Prabowo di pemilu 2019 yang percaya vaksin itu cuma 35,7%. Gitu. Jadi kelihatannya kalau vaksinasi di Indonesia ini mau tuntas, bukan Pak Luhut Menko Kemaritiman yang bicara soal ini, tapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng gitu ya, bicara ke publik masyarakat ya bahwa vaksin ini kewajiban bagi kita semua. Kira-kira begitu ya. Cuma memang ini tidak rasional, tidak logis, tapi potret psikopolitiknya kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Tantowi, ya. Itulah sebabnya kita berbicara tentang national resilience, ketahanan nasional, dan yang disampaikan Pak Anies ini karena memang rasanya trennya akan seperti itu. Bahwa krisis kesehatan dengan pandemi ini bergerak menjadi krisis ekonomi, lalu berlanjut lagi menjadi krisis sosial, dan sangat mungkin nanti akan berlanjut kepada krisis politik kalau tidak kita kelola dengan tepat ya. Misalnya begini, hari Sabtu yang lalu serial COVID ini kita membahas tentang membedah atau memitigasi psikopolitik psikososial masyarakat, marah dan frustrasi. Ternyata menarik dan ada pakar paham di mulut misalnya membedah situasi ini, juga ada Dr. Tirta. Hari Sabtu kita bicara itu dan mewanti-wanti atau mewarning bahwa ada gejala frustrasi dan kemarahan di masyarakat. Lalu hari Minggu sore kita mendengar berita dari Jawa Timur ya bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM ini justru diamuk massa, sehingga teman-teman aparat kepolisian dan beberapa kendaraannya ini juga dirusak oleh massa, dan itu ternyata berlanjut lagi di beberapa tempat yang lain. Jadi saya kira ini situasi yang sedang kita hadapi, sehingga kita perlu belajar dan mendapatkan best practices dari negara-negara yang relatif kita katakan sudah berhasil. Nah, menurut saya ada 3 hal yang perlu untuk kita bisa menjaga ketahanan nasional ini atau national resilience, dan kita harus belajar banyak dari negara-negara yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kesadaran kolektif. Ya. Jadi kita masih harus mengejar bangunan kesadaran kolektif kita ketika 40-an% masyarakat ini masih belum aware dan bahkan tidak percaya vaksin. Lalu yang kedua, harus ada directive action. Jadi kebijakan-kebijakan yang terarah. Tadi saya mendengar bagaimana New Zealand misalnya sampai ada menteri urusan COVID dan tidak ada pejabat yang punya otoritas kecuali menteri ini. Nah, di kita ini memang masih belum ada otoritas yang definitif, bahkan cenderung saling tumpang tindih dan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Pusat dengan daerah, misalnya daerah dengan pusat, lalu di pusat sendiri ada Satgas Nasional, lalu ada Komite Pemulihan Ekonomi di bidang COVID, lalu ada Menko yang ditugaskan khusus untuk penanganan ini. Dan sekarang lagi ramai di media sosial, misalnya Pak Menko Maritim menyatakan yang tidak percaya bahwa COVID bisa dikendalikan dalam 4 hari, datang ke saya. Tapi pada saat yang sama Bu Sri Mulyani mengatakan PPKM akan diperpanjang 2 minggu lagi. Jadi tidak adanya directive action ini memang menyulitkan kita, dan saya kira konsolidasi kebijakan ini sangat kita butuhkan. Dan tadi masukan-masukan dari kasus Amerika, New Zealand, Rusia, dan China saya kira sangat menarik masukannya. Nah, yang ketiga adalah national solidarity, ya, solidaritas nasional yang tadi juga beberapa negara sudah mengungkapkan, ini yang memang perlu kita bangun. Jadi saya kira
tiga itu yang kita butuhkan untuk membangun ketahanan nasional kita, menjaga ketahanan nasional kita, yang dalam bahasa Pak Tantowi tadi, New Zealand sukses karena ada persiapan, ada konsistensi, dan partisipasi. Nah, tentu saja kita semua berharap ketahanan nasional Indonesia ini tetap terjaga, tapi memang harus ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintah, tapi terlebih juga di masyarakat. Saya nggak tahu ini pengalaman negara-negara Amerika, Rusia, bagaimana mengatasi disinformasi dan hoax tentang COVID ini. Karena ini racun betul bagi masyarakat kita ini. Sampai terakhir ada dokter yang nggak percaya vaksin, Dokter Louis, ya, udah ngomong ke sana kemari, dan itu cerebral, apa namanya, komentarnya, diperiksa Bareskrim, ya, tapi Bareskrim juga susah menindaknya secara hukum, karena begitu diperiksa Bareskrim, nah ini pembelahan politik 2019 muncul lagi di sosial media, pro kontra, ya, yang ngomelin polisi karena dianggap otoriter dan seterusnya, sehingga akhirnya dilepas lagi, ya. Tapi ini menggambarkan bahwa dokter pun ternyata menjadi aktor yang menyebarluaskan disinformasi. Saya kira ini situasi yang kita hadapi. Jadi itulah sebabnya Pak Ketum Anies Mata meminta kita membahas betul problem COVID ini secara serial, dan pekan depan kita akan membahas pandangan agama terhadap COVID, ya, karena kita juga prihatin banyak kiai, banyak ulama yang justru wafat di tengah pandemi COVID ini. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan membuka pikiran kita untuk mengambil pelajaran terbaik dari 4 negara ini. Ya, terima kasih banyak Pak Dubes Tantowi, Pak Dubes Johari, lalu Pak Ari, dan Pak Aziz, ya, atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi.